Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah umum Minggu Pentakosta hari ini hanya dilayani pukul 9.00 oleh hambanya, Pendeta Martinus Richard Haurisa STH, Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah tatap muka Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 5 Juni 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu pada Minggu 5 Juni 2022 pukul 12.00. Terima kasih kepada Komisi Pelpri atas bantuannya dalam pengecatan ruang kelas-kelas sekolah minggu di GKO Depok 1. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah remaja taruna dilayani pada Minggu 5 Juni 2022 pukul 7.30 WIB di GKO Depok 1 lantai 2. Ibadah Youth Pemuda dilaksanakan Minggu 5 Juni 2022 pukul 17.00 di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Ibadah pelayanan wanita dilayani hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 17.00 di GKO Depok 1, pembicara oleh Pendeta Martinus Richard Haurisa STH. Senam pagi Komisi Pelayanan Wanita dilayani oleh Ibu Maria Tahalea pada Sabtu 11 Juni 2022 pukul 07.00 di halaman samping gereja. Ibadah Persekutuan Dorcas dilaksanakan Selasa 14 Juni 2022 pukul 10.00 di GKO Depok 1. Komisi Pekabaran Injil mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dalam Persekutuan Doa Jemaat PDJ GKO Depok 1 pada Sabtu 11 Mei 2022 pukul 18.00. Kebaktian rumah tangga dilayani Rabu 8 Juni 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 5-11 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan, transfer QR Code, atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi kegiatan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Salam, selamat pagi buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat Hari Pentakosta. Ibadah kita ini hari berbeda dengan ibadah hari-hari yang biasa, karena sekarang kita merayakan Pentakosta dengan kita semuanya memakai baju adat kita masing-masing. Itulah senangnya kita, berbagai suku, adat, dan budaya, tapi kita satu di dalam Yesus. Oleh karena itu, di hari ibadah pagi ini kita akan merayakannya. Nanti mungkin beberapa suku-suku dapat menampilkan pujiannya dengan bahasanya masing-masing. Oleh karena itu, kita pantas bersukacita karena Tuhan bisa mempersatukan kita di rumah Tuhan. Kita menjadi satu di Ekumene. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah di pagi yang indah ini. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah kita, marilah kita semua bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, panggilan beribadah akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Marilah kita berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita memuji dari Kidung Keesahan 281, baitnya yang pertama, datanglah ya sumber rahmat. Mari kita tahbiskan ibadah hari Pentakosta ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Allah yang telah mencurahkan Roh Kudus bagi umat-Nya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi saudara sekalian.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengarlah firman Tuhan yang akan membimbing kita di hari Pentakosta ini. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tenang sejenak, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari daerah Kupang. Kami persilahkan ke depan. Terima kasih buat persembahannya saudara-saudara kita yang dari Kupang. Tuhan memberkati.
Dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun kegagalan dalam untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kita kembali tenang sejenak, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara kita dari daerah Jawa. Pada saudara dari daerah Jawa dipersilakan.
Terima kasih, itulah tadi lagu pujian dari saudara kita dari daerah Jawa. Kayaknya banyak jemaat yang tertarik, semua goyang kayaknya. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pengampunan dan damai sejahtera diberikan Allah bagi setiap kita yang mengakui dosa kita di hadapan Allah dengan tulus dan mau bertobat sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baru seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang kedua, demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita tenang sejenak lagi, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara kita daerah Batak Toba. Dipersilahkan ke depan. Mantap.
Terima kasih, itulah tadi lagu dari daerah kami, Batak Toba. Nggak usah dilepas saja, bagus. Bagusin aja. Shalom Bapak Ibu. Kalau saya tadi ikut lagu Batak, bukan asal ikut-ikutan, tapi karena di Batak saya sudah dapat marga Simanjuntak. Cuman jangan ngajak saya ngomong bahasa Batak ya, nggak ngerti sama sekali. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya setelah ini lagu dari Ambon, cuman saya geser setelah khotbah saja ya. Kita akan mendengarkan pujian dari suku Ambon setelah khotbah. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih setia Tuhan buat kami. Dan pada pagi hari ini, di hari pencurahan Roh Kudus-Mu, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau ajar kami untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu yang teramat dalam.
Terima kasih urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada dua pembacaan kita, yaitu Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Tapi saya akan hanya mengajak Bapak Ibu kita semuanya untuk membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara berbalasan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun pengamat agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Tema kita pada Minggu Pentakosta ini adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Kejadian 9, pembacaan yang harusnya kita bacakan, maka kita bisa melihat bagaimana manusia di dalam kehidupan ini memiliki bahasa yang berbeda. Dan itu diawali ketika manusia membangun sebuah menara yang begitu luar biasanya. Dan Tuhan melihat bahwa pembangunan itu adalah untuk menyatakan bahwa mereka mampu dan sanggup melakukan apapun ketika mereka bersama. Dan itu adalah sesuatu yang Allah lihat sebagai sebuah kesombongan. Maka Allah mengacau balaukan bahasa di dunia ini. Sehingga orang pada saat itu tidak lagi bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena mereka punya bahasa yang sama, tiba-tiba bahasa mereka berbeda-beda. Dan itulah mengapa terjadi perbedaan bahasa yang ada di dalam dunia ini dan entah berapa ratus ribu bahasa yang ada. Misalnya kalau bahasa Indonesia, aku cinta kamu, bahasa Inggrisnya I love you, bahasa Jawanya apa? Aku tresno karo kowe. Bahasa Cina, wah ini katanya ya. Dan saya masih ingat bahasa Perancis, aku cinta kamu, dan hanya itu saja yang saya ingat selama pelajaran bahasa Perancis waktu di SMA. Citime, aku cinta kamu. Yang lainnya saya nggak tahu bahasa Perancis, hanya itu aja yang tahu. Ya, dan itu sesuatu yang terjadi karena Tuhan mengacau balaukan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika pencurahan Roh Kudus datang dalam kehidupan orang-orang percaya, karena mereka menanti kehadiran kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan para murid dan mereka dikuasai oleh Roh Kudus, maka mereka bisa berbahasa, bahasa asing, bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Sehingga orang-orang kaget. Karena apa? Karena mereka mengenal para murid Tuhan adalah orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak terlalu pandai, kalaupun ada yang pandai paling 1, 2, 3 orang. Selebihnya adalah seorang nelayan yang katakanlah pekerjaannya kasar dan mungkin tidak akan pernah mungkin bisa berbahasa dengan baik apalagi bahasa asing. Tapi karena Roh Kudus menguasai mereka, maka mereka bisa berbahasa asing. Kalau kita baca dari perikop kita, bahasa-bahasa yang disampaikan yang disampaikan oleh para murid bagi orang-orang, kepada orang-orang yang mendengar apa yang mereka sampaikan pada saat itu. Sehingga mereka mendengar tentang kebenaran, mereka mendengar tentang firman, mereka mendengar tentang kesaksian para murid tentang satu pribadi yang luar biasa yang datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia dan memberikan kehidupan yang kekal buat manusia. Dan itu sebabnya Petrus berkhotbah tentang Kristus, tentang Mesias yang dijanjikan. Dan pada akhirnya dari situlah kita tahu bagaimana permulaan penyebaran Injil Tuhan, bagaimana penyebaran kesaksian-kesaksian yang dijalankan oleh para murid, sehingga kita bersyukur, Bapak Ibu, kita menjadi salah satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita imani, kita percaya karena kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang pada akhirnya berdampak buat kita ketika
pencurahan Roh Kudus itu datang. Bapak Ibu terkasih Tuhan, mari kita mencoba untuk melihat pencurahan Roh Kudus yang ada, yang terjadi pada masa itu. Yang pertama ialah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan para murid. Tuhan tidak pernah membiarkan para murid berjalan sendiri. Tuhan menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan para murid. Karena pada saat itu ketika Tuhan naik ke sorga, mereka menanti kedatangan Tuhan. Apa yang akan terjadi, apa yang harus mereka jalani, apa yang harus mereka lalui, apa yang harus mereka kerjakan, dan apa yang menjadi kekuatan buat mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan menjadi saksi. Senjata apa yang harus mereka bawa, kekuatan apa yang harus mereka lakukan, kekuatan apa yang harus mereka punyai. Dan pada akhirnya ketika Roh Kudus ada dan hadir dalam kehidupan mereka, maka Roh Kuduslah menjadi kekuatan buat mereka untuk menjalani kehidupan, untuk menjalani kesaksian yang harus mereka sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya, karena memang itu adalah perintah Tuhan. Pergilah, baptislah, sebarkanlah ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan pada akhirnya sampai kepada masa kita sekarang ini. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan para murid. Sama seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan para murid, kita juga mengimani dan meyakini dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tidak semenit pun Tuhan meninggalkan kita. Tuhan meninggalkan kita kalau apa? Kalau kita tidak lagi percaya dan beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan meninggalkan kita. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus kita garis bawahi. Bahwa Tuhan akan meninggalkan kita ketika kita tidak lagi mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus tentang pencurahan Roh Kudus ke dalam kehidupan alam semesta ini, dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada setiap manusia. Ya, Roh Kudus datang ke dalam dunia ini. Dan Roh Kudus datang bukan hanya untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi setiap orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Persoalannya ialah apakah mau percaya atau tidak. Jadi kalau kita mau melihat, Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa ciri orang yang memiliki Roh Kudus? Apakah ketika dia melakukan kebaikan maka di dalam hidupnya ada Roh Kudus? Enggak, karena banyak juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin lebih baik dari yang kita lakukan. Apakah percaya kepada Roh Kudus ketika kita bersabar? Banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang di luar Kristen yang lebih sabar dari orang Kristen. Banyak perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus lebih baik daripada yang dilakukan oleh kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, satu-satunya cara mengenali apakah seseorang itu punya Roh Kudus atau tidak hanya satu saja. Apakah dia percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Itu sebabnya sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita masih tetap percaya dan beriman kepada Dia. Sejahat apapun hidup kita, sebrengsek apapun hidup kita, ketika kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tapi Tuhan akan punya urusan dengan kita. Tuhan belum selesai dengan kita. Dia akan terus memperbaiki seluruh kehidupan kita, membenahi seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin baik dan benar. Yang kedua Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan para murid. Petrus, dia adalah seorang pengkhianat yang menyangkal Tuhan di hadapan banyak orang. Tapi ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupannya, ketika Roh Kudus mendiami kehidupannya, dia menjadi orang yang berani tampil. Dan itu terbukti ketika dia berkhotbah.
di hadapan banyak orang. Dia tidak lagi malu untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Dia tidak lagi menyangkal. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk Kristus. Bahkan dia mau mati untuk Kristus. Perubahan yang luar biasa itu terjadi ketika Roh Kudus ada dan hadir mendiami seluruh kehidupan para murid. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, katakanlah ketika dari kecil kita sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Persoalan kita ialah ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah benar-benar menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang yang jatuh bangun di dalam dosa? Apakah kita orang-orang yang justru hidupnya di dalam ketidakbenaran terus, tidak pernah mau hidup di dalam kebenaran karena kita menikmati dosa? Pernahkah kita menyadari dalam kehidupan kita bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang setiap saat pasti mengusik hati nurani kita untuk mengatakan bertobatlah. Yang pasti setiap saat mengusik hati kita untuk mengatakan kembalilah. Yang pasti mengusik hati kita untuk mengatakan tinggalkanlah dosa. Yang setiap saat pasti mengusik hati kita untuk mengatakan mari bangkit dan kembali menjadi citra atau menjadi gambar Allah. Bapak Ibu, kita sebagai manusia suka atau tidak suka pasti melakukan dosa. Kita tidak bisa memperbaiki segala sesuatu yang sudah terjadi. Kita tidak bisa membenahi segala sesuatu yang sudah terjadi. Tapi mari kita mulai bangkit untuk tidak melakukan dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan. Mari kita mau memperbaiki, membenahi hidup kita hari lepas hari, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita selalu dan selalu memberikan kita peringatan, memberikan kita nasihat, mengajak kita untuk hidup benar, mengajak kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Persoalannya ialah apakah kita mau atau tidak? Apakah kita mau atau tidak? Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita masih hidup di dalam dosa, mari kita mau bertobat, meninggalkan setiap dosa dan kesalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu kita berusaha selangkah demi selangkah untuk memperbaiki, membenahi kehidupan kita, agar kehidupan kita boleh semakin berkenan, berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan pernah lagi membiarkan diri kita tenggelam di dalam dosa, tapi mari kita mau bangkit untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu kekasih Tuhan, Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjadi saksinya Tuhan. Sama seperti para murid, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tugas dan tanggung jawab mereka adalah bagaimana mereka mau menjadi saksinya Tuhan. Dan kita juga harus menjadi saksinya Tuhan. It's okay, mungkin kita belum pergi ke tempat-tempat terpencil, mungkin kita belum pergi ke tempat-tempat jauh, ke desa-desa terpencil, ke daerah yang di hutan-hutan belantara untuk mengabarkan Injil. Mungkin kita belum sempat ke situ, atau mungkin kita belum ke situ. Tapi mari kita mencoba untuk melihat Bapak Ibu bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita lihat, saudara, istri, suami, anak, orang tua, sahabat, yang kita lihat mungkin hidupnya tidak lagi berada dalam kebenaran firman Tuhan. Maka itu adalah tugas dan tanggung jawab kita menyaksikan tentang kebaikan Tuhan buat kita dan buat mereka, agar mereka juga mau menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari orang-orang yang harus memperbaiki dan membenahi diri. Jadi sebelum kita bersaksi untuk orang-orang, sebelum kita bersaksi untuk yang tidak kita kenal, mari kita juga memulai bersaksi untuk orang-orang di sekitar kita. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita lihat ada saudara kita yang tidak ke gereja, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk mengatakan, ayo ke gereja. Kalau kita lihat orang tua kita
tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau berani untuk mengatakan, mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu, kita punya tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Dan mari kita mulai dari Yerusalem. Mari kita mulai dari daerah di sekitar kita. Lalu mulai beranjak. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang dapat memberitakan Injil ke tempat-tempat lain lewat program-program yang dilakukan oleh gereja. Yang keempat Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam perjalanan hidup kita. Satu hal yang sangat penting dan selalu saya tekankan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah murtad, jangan pernah pindah agama, jangan pernah menyangkal Tuhan. Itu selalu harus saya tekankan karena begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah menyangkal Tuhan dan berpikir ada keselamatan lain di luar Kristus. Tidak akan ada keselamatan lain di luar Kristus, sebab hanya Kristus saja yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu yang menjadi pegangan kita untuk meyakini bersama dengan Tuhan kita akan menikmati kehidupan yang kekal. Mari kita menikmati pencurahan Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita, Roh Kudus akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kita butuhkan hanya satu, bergantung, bersandar, berserah kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sambut kebenaran firman kita. Ya, kita bersatu sejenak dulu. Atau kita bernyanyi dari Kidung Kesan 745 bait pertama dan keempat, setelah itu baru vokal grup dari Ambon. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kita akan mendengarkan vokal grup dari suku saya, Ambon. Sorry, dilepas dulu ulosnya. Oh iya.
Terima kasih, saya melatih mereka hampir sebulan. Makasih Bung Jo yang sudah menjadi pelatih. Kalau di Kupang, Bung Yani menjadi pelatih ya. Puji Tuhan kita punya talenta-talenta yang luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada satu pengumuman yang mau saya sampaikan, ialah bagi kita semua yang beribadah, kalau kita bawa katakanlah permen, lalu mungkin ada yang makan permen, tolong bungkusnya jangan taruh di sela bangku, masukkan ke dalam kantong, atau lebih bagus tidak usah makan permen selama ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita karena seminggu yang lalu majelis melihat ada aqua gelas di sela-sela itu, mungkin anaknya yang minum. Kalaupun anaknya minum, tolong aquanya itu, botol gelasnya itu jangan ditaruh di bangku. Bagi ibu-ibu yang bawa tas, masukkan saja gelas aqua yang kosong itu ke dalam tas. Jadi tidak katakanlah membuat gereja. Kasihan Pak Bejonya sama Simei gitu. Ya kita harus juga belajar dari saudara-saudara kita, tempat ibadah mereka itu benar-benar steril, tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Sekali lagi kami mohon dengan sangat, dan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami memiliki Roh Kudus yang luar biasa. Dan itu yang membuat kami menjadi bagian dari orang-orang yang Tuhan selamatkan. Tuhan mampukan dan sanggupkan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran itu boleh selalu kami nyatakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami ketika kami gagal untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, tapi kami bisa untuk tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang selalu Engkau berikan buat kami hari lepas hari. Dalam doa syafaat ini hamba berdoa untuk ke-10 keluarga yang Tuhan dan tentu kami kasihi. Berdoa untuk Ibu Tuti Pujiastirin sekeluarga, Bapak Penatua Endi Y. Stefanus sekeluarga, Ibu Clara Anita Noviastuti sekeluarga, Bapak Henry Partajisian sekeluarga, Bapak Junasi P. Sidabutar sekeluarga, Bapak Joko Susilo sekeluarga, Bapak Sanjaya Sitepu sekeluarga, Bapak Theodorus Jonathan Elmande sekeluarga, Bapak Tumpal P. Hendrianto sekeluarga, Bapak Jeffrey Aldri Peters sekeluarga. Tuhan berkati ke-10 keluarga ini, dan biarlah ke-10 keluarga ini boleh menjadi ke-10 keluarga yang selalu berada di dalam belas kasihan campur tangan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada dalam proses pemulihan dan kesembuhan. Berdoa untuk Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu John Sina Mairuhu, Ibu Francina Mairuhu, Ibu Sardi, Ibu Ratih Laisina, Ibu Novia Alex Kamoni, Ibu Sudarman, Ibu Titi Andriawan, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Max Kumolontang, Bapak Philip Regar, Saudara Vigo Aiheri. Tuhan, kami mau serahkan para kekasih-Mu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu.
Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka, dan kami percaya tak ada yang mustahil buat Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Anak-anak Tuhan yang berulang tahun, Ibu Kasini Surojo, Saudari Dea Amelia Manulang, Ibu Alin Yurani Hapsari, Prince George Junior, Yoas Christopher Putranto, Saudari Kakak Grace Alicia Sinta Sidabutar, Jevanya Firislia Marta Sidabutar, Jason Marcus Junedi Liu, Bapak Penatua Sudio Widayat, Quenel Zepnat Arsenio Mose, Ciara Ilana Indrawan, Saudara Bambang Dewanto, Ibu Juliana Mairuhu, Saudara Justin Jun Watimena, dan Saudara Alfredo. Tuhan kau berkati ke-15 anakmu yang berulang tahun ini, dan biarlah kau yang selalu ada dalam setiap perjalanan hidup mereka, memberkati mereka, mengabulkan setiap doa-doa mereka, dan sekali lagi biarlah kau sendiri saja yang selalunya ada dan hadir dalam setiap perjalanan hidup mereka untuk memberikan masa depan yang luar biasa. Berdoa untuk GKO Jemaat Depok 1, Tuhan kau berkati kami para pelayanmu, berkati majelis, berkati para pengurus komisi, berkati setiap orang yang ambil bagian dalam seluruh pelayanan di GKO Jemaat Depok 1. Biarlah pimpinan, penyertaan, dan campur tangan Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai. Berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak kami mau serahkan seluruh kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang sedang studi Tuhan berkati, berikan kepintaran sehingga mereka boleh selalu naik kelas. Yang kuliah Tuhan berkati sehingga mereka boleh sampai selesai. Yang sedang mencari pekerjaan dan mencari teman hidup Tuhan berkati sehingga mereka memperoleh pekerjaan dan teman hidup. Yang sudah bekerja juga Tuhan berkati agar mereka terus selalu berada di dalam kehidupan yang takut akan Engkau. Anak-anak Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan, kami mau serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dapat mengembalikan mereka untuk menjadi orang-orang yang Tuhan selamatkan. Kami rindu mereka kembali kepadamu. Berdoa untuk setiap orang tua kami, para lansia. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan sertai para orang tua kami. Di tengah kehidupan mereka yang sudah lanjut usia, di tengah kelemahan fisik mereka yang terus pasti ada, tolong mereka Tuhan, biarlah mereka selalu berada di dalam kasih setia-Mu, campur tangan-Mu, belas kasihan-Mu, dan berikan mereka umur panjang. Kami berdoa untuk setiap para lansia, orang tua kami ini Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih untuk semuanya itu. Mengucap syukur untuk virus corona yang pada akhirnya secara perlahan tapi pasti meninggalkan kehidupan kami, dan kami boleh berada di dalam kesehatan yang hanya daripada-Mu. Kalaupun kami harus berdampingan dengan virus corona, biarlah Tuhan selalu menjaga kami sehingga kami tetap sehat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Bapa, perjalanan hidup kami selanjutnya kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tapi satu hal yang kami tahu, ada Engkau bersama dengan kami, dan itu cukup buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Dan anugerahnya bagi kita. Mari bersyukur karena Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Mari nyatakan syukur dengan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Selama kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 483, Tuhan betapa banyaknya. Teristimewa
Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Pentakosta ini kami berkumpul di rumah-Mu membawa korban syukur yang kami terima oleh kemurahan-Mu yang telah memberkati kehidupan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan berkenan kepadamu ya Tuhan. Ajarlah kami sebagai gereja-Mu dapat mempergunakannya dengan benar dan tepat sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali lagi kita tenang sejenak, kita akan mendengarkan lagu pujian yang terakhir yang dipersembahkan oleh saudara-saudara kita dari daerah Manado. Kami persilahkan. Masuk lagi Pak. Buset dah. Oke.
Terima kasih, itulah lagu terakhir dari saudara kita dari daerah Manado. Tuhan Yesus memberkati. Gimana sih Pak? Berarti udah lansia. Makasih Bapak Ibu, tadi dari Manado. Saya menyanyi Manado karena diangkat adik oleh Bapak Lumenta. Jadi saya sekarang Martinus Richard Haurisa Simanjuntak Lumenta. Tambah Jawanya Saputro. Kita salam kiri kanan dan kita berkata depan belakang, aku mengasihimu. Silakan. Inang. Baik, Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Kebersamaan di antara kita saat ini terjadi karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita semakin saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati, sehingga dalam kehidupan kita kasih di antara kita boleh semakin nyata. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita menyanyi dari bait yang ketiga. Manisnya
silakan duduk kembali untuk saat teduh. Mohon bagi kita semua jemaat yang hadir, kita jangan keluar dulu. Mungkin kita ada Ramatama atau siapapun yang mau menyanyi ke depan boleh. Sambil kita menunggu, mungkin ada snack kita masih di perjalanan. Jadi biarlah kita memuji Tuhan. Mungkin siapa aja yang dapat memuji Tuhan, menyumbangkan lagu-lagunya, boleh maju ke depan. Mungkin lagu dari Nias, kayaknya untuk tahun depan daerah Nias kita tunggu dengan lagu persembahannya. Mungkin dari Nias ada yang bisa nyanyi. Nyanyi dong, nyanyi. Tuh. Mohon maaf buat kita semua, tapi katanya kayaknya sudah mau tiba. Kita tunggu sebentar.